Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Wiwi Kartika Sari. Berikut ini adalah beberapa jenis tanaman hias murah dan mudah dirawat yang cocok untuk dijadikan tanaman hias di halaman depan rumah. Dan jenis tanaman hias yang pertama adalah Anthurium miki. Anthurium berasal dari wilayah tropis Amerika Tengah dan masuk ke Indonesia sekitar abad ke-18 dibawa oleh bangsa Belanda. Tanaman Anthurium adalah tanaman hias dari keluarga Araceae yang masih berkerabat dengan Aglonema, Philodendron, keladi hias, dan juga Alocasia. Tanaman Anthurium digolongkan menjadi dua, yaitu yang berdaun indah dan juga yang berbunga indah. Nah, kalau jenis Anthurium miki ini masuk ke dalam golongan yang berbunga indah. Tanaman ini juga cocok untuk dijadikan sebagai tanaman indoor karena tanaman ini suka sekali berada di tempat yang terlindungi ataupun ternaungi dari sinar matahari. Tanaman Anthurium memiliki ciri bentuk khas pada daun dan bunga dengan warna mencolok, menarik, dan eksotik. Seperti yang dimiliki oleh Anthurium miki, selain sebagai tanaman hias, ternyata tanaman Anthurium juga berfungsi untuk menyaring polutan dalam ruangan sehingga udara dalam ruangan bisa menjadi lebih sehat. Tanaman Anthurium merupakan tanaman yang bisa tumbuh sendiri pada media tumbuhnya. Akan tetapi, ada pula yang hidup menempel pada tanaman light atau epifit. Tanaman Anthurium membutuhkan intensitas cahaya matahari antara 30-60%. Apabila intensitas terlalu tinggi, maka tanaman akan menguning dan warna daun juga akan memudar. Kemudian, jika intensitas cahaya kurang, maka juga akan berakibat pada pertumbuhan yang lambat, produktivitas bunga menurun, dan batang juga menjadi lunak. Tanaman ini berakar serabut berwarna putih dan cenderung gemuk berair. Tanaman ini umumnya memiliki daun berwarna hijau, ada pula yang kekuningan, semburat merah, ataupun ungu kehitaman. Dan yang unik dari tanaman ini, pada kelopak bunga mengkilap dan mekar berbentuk hati mirip burung flamingo dengan tongkol menyembul di bagian tengah melengkung seperti paruh burung. Tanaman Anthurium dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan bunga dengan kualitas bagus jika ditanam pada lingkungan dengan kelembaban yang cukup dan juga teduh. Tanaman ini akan tumbuh dengan baik pada suhu 18-20 derajat Celcius pada malam hari dan 27-30 derajat Celcius pada siang hari. Untuk media tanam dari tanaman Anthurium miki ini, kita dapat menggunakan tanah humus yang dicampur dengan kompos beserta sekam padi. Dan untuk harga dari tanaman hias Anthurium miki ini cukup terjangkau. Jika kita melihat dari salah satu marketplace, untuk harga anakan dari tanaman hias ini, maka kita bisa mendapatkannya dengan harga mulai dari Rp15.000. Kemudian jenis tanaman hias yang kedua adalah Philodendron Burlemax. Tanaman hias Philodendron Burlemax ini termasuk tanaman yang memiliki ukuran mini dengan tinggi maksimal 60 cm dan lebarnya bisa mencapai 60-120 cm. Dan tanaman ini juga merupakan salah satu tanaman yang menjadi incaran para pecinta tanaman. Tanaman Philodendron Burlemax hampir sama dengan Philodendron umumnya, yaitu mudah beradaptasi dengan sekitar. Tanaman ini juga menyukai cahaya yang terang, namun tanaman Philodendron ini tidak suka bila terkena sinar matahari secara langsung. Karena itu akan berakibat pada daun Philodendron, nantinya daun ini akan memiliki bercak noda hitam seperti terbakar. Sebenarnya golongan Philodendron juga bisa hidup pada cahaya yang rendah, namun agar perkembangannya bisa maksimal, maka kita bisa meletakkannya di tempat dengan cahaya terang namun secara tidak langsung terkena sinar matahari. Tanaman Philodendron Burlemax ini menyukai jenis tanah yang kering, namun tidak terlalu kering juga dan juga tidak terlalu becek, yaitu dengan pH antara 5,6 sampai 6,5. Karena dengan jenis tanah dan pH tersebut dapat membuat tanaman Philodendron ini terhindar dari pembusukan akar. Pasalnya, tanah seperti ini mempunyai kemampuan mengalirkan kelebihan air dan mencegah air tambahan tersebut tertampung di tanah.
Jika ada air yang tertampung terlalu banyak, maka oksigen akan mengalami kesulitan masuk ke akar. Dan bila hal itu terjadi, maka akan berakhir dengan pembusukan akar. Biasanya warna akar yang membusuk akan berubah warna menjadi kecoklatan atau kehitaman. Kemudian untuk pupuk sebaiknya gunakan pupuk yang berkualitas baik seperti pupuk NPK Mutiara. Namun kita juga dapat menggunakan pupuk jenis lagi namun yang memiliki nitrogen yang tinggi. Dan harga dari tanaman hias Philodendron Burlmax ini juga sangat terjangkau. Kita bisa mendapatkannya dengan harga Rp10.000. Kemudian jenis tanaman hias yang ketiga adalah tanaman zodiak. Tanaman yang memiliki nama latin Euphorbia suaveolens ini juga dikenal sebagai tanaman yang berkhasiat sebagai pengusir nyamuk. Daun daripada pohon zodia ini berbentuk pipih memanjang, agak lentur dengan warna kuning kehijau-hijauan. Panjang daunnya berkisar antara 2-30 cm. Tanaman zodia ini juga telah lama dipergunakan oleh penduduk asli Papua sebagai pengusir serangga dan nyamuk. Tanaman zodia ini mengeluarkan aroma khas yang tidak disukai oleh nyamuk sehingga nyamuk tidak berani mendekat dan juga pergi. Penggunaan daripada tanaman zodia ini adalah cukup dengan menggosokkan daunnya ke tangan atau ke tubuh. Tanaman zodia akan mengeluarkan aroma yang khas bila daun-daunnya saling bergesekan. Aroma yang keluar akibat pergesekan daun zodia inilah yang tidak disukai dan mampu mengusir nyamuk. Karenanya, sebagai tanaman pengusir nyamuk, kita memang perlu menanam tanaman yang bermanfaat ini. Kita cukup menanamnya tanaman ini di pot yang ditaruh di sudut ruangan ataupun di dekat jendela. Menurut penelitian Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat atau Balitro, minyak yang disuling dari daun tanaman zodia mengandung linalol sebanyak 46% dan apinen sebanyak 13,26%, dan memang linalol sendiri dikenal sebagai pengusir nyamuk. Aroma khas zodia tidak disukai oleh nyamuk. Kemungkinan besar karena adanya senyawa efodiamin dan juga rutaikarpin yang tidak disukai oleh serangga. Daun zodia pun juga dapat menghalau nyamuk selama 6 jam. Tanaman zodia ini sangat mudah diperbanyak, yaitu bisa melalui biji dan juga stek ranting. Biasanya apabila kita sudah memiliki tanaman yang sudah berbunga dan berbiji, maka jika bijinya jatuh dan tumbuh, nanti akan tumbuh lagi di sekitar tanaman. Dan untuk harga dari tanaman zodia ini juga cukup murah. Kita bisa mendapatkannya dengan harga Rp8.500. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini adalah jenis dari tanaman Syngonium, dan ini adalah tanaman Syngonium wendlandii. Tanaman Syngonium wendlandii merupakan tanaman dari spesies aroid yang dibudidayakan sebagai tanaman hias. Tanaman ini memiliki daun berwarna hijau dengan corak putih di tengahnya. Dan kalau kita pegang daun dari tanaman ini itu teksturnya itu tipis gitu ya. Tanaman ini juga merupakan tanaman yang banyak disukai orang dan sangat cocok untuk pemula karena memang tanaman Syngonium wendlandii ini merupakan tanaman yang mudah untuk dirawat. Tanaman ini cocok untuk dijadikan tanaman hiasan meja, bisa juga dijadikan tanaman gantung. Tanaman ini juga merambat dan juga dapat tumbuh pada media air. Tanaman Syngonium wendlandii juga dapat difungsikan sebagai tanaman indoor maupun sebagai tanaman outdoor. Tanaman ini juga dapat menyerap gas polutan formaldehida. Jenis tanaman Syngonium wendlandii ini sama seperti pada umumnya tanaman Syngonium yang lainnya yang tidak menyukai banyak air. Jadi tanaman ini itu bisa tetap tumbuh jika media tanamnya itu tetap kering, dan malah akan membusuk jika kelebihan banyak air. Dan memang jika dalam satu pot itu kondisinya sudah terlanjur kelebihan banyak air dan kondisi daun sendiri sudah tidak bagus, jadi solusi yang dilakukan adalah kita harus mengganti atau merepotting tanaman ini ke pot yang lain, tentunya dengan menambahkan media tanam yang baru agar kondisinya itu menjadi kering. Atau bisa juga dengan memindahkan tanaman ini ke media air secara langsung. Tanaman Syngonium wendlandii ini juga menyukai rambatan, jadi dia lebih senang itu merambat ke tanaman yang lain.
Karena untuk membuat tanaman ini menjadi subur tidak dibutuhkan asupan nutrisi yang berlebih. Jadi asupan makanannya itu nanti akan dia dapatkan dari tumbuhan yang dia tumpangi. Namun jika kita tetap ingin meletakkan tanaman ini di dalam sebuah pot dan kondisinya itu sudah panjang dan memang harus merambat, maka kita juga perlu menggunakan penyangga atau tulus tanaman. Dan untuk harga dari tanaman ini juga cukup terjangkau. Kita hanya mengeluarkan uang sebesar Rp15.000 dan kita sudah mendapatkan tanaman Syngonium mendanti. Demikianlah beberapa jenis tanaman hias murah dan yang mudah dirawat yang cocok untuk dijadikan tanaman hias di halaman depan rumah teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.